Assalamualaikum. Apa benar ini jam mata pelajaran Bahasa Indonesia? Waalaikumsalam, Bu. Baik, seperti biasa kita akan memulai pembelajaran dengan doa. Mari kita kelas sama memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan cek daftar kehadiran terlebih dahulu ya. Alda Imelda, Alda izin, Bu. izin? Sudah konfirmasi ke saya sebelumnya? Sudah, Bu. Baik, nanti saya akan cek kembali. Alifah Laila Mardani, Hadir, Bu. Alia Ramanisha, Hadir, Bu. Cita Nuraini, Hadir, Bu. Saskia Sulistiani, Hadir, Bu. Sabrina Septiani. Sabrina sakit, Bu. Ini surat kritik ke aku. Baik, terima kasih Saskia sudah konfirmasi. Selanjutnya Zefania Firmawati. Hadir, Bu. Baik, ada yang namanya belum tersebut? Sudah semua, Bu. Baik. Nah, karena kalian sudah memasuki semester 2, kalian harus mempertahankan presensinya. Izinnya juga dikurangin, juga selalu jaga kesehatan. Sebelum mulai, ayo kita cek dulu kolom mejanya apakah masih ada sampah atau enggak. Bersih, Bu. Bersih. Baik. Nah, kemudian untuk gawai atau HP, silakan kalian masukkan ke dalam tas masing-masing. Ibu tidak mau ada gawai atau HP yang masih terletak di atas meja kalian. Baik, sudah semuanya dimasukin ke dalam tas? Sudah, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Saat kita dalam keadaan yang baik, seperti itulah tubuh yang sehat, hati dan pikiran yang tenang. Kita akan lebih nyaman dalam mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Ingat ya anak-anak, setiap hari kita datang ke sekolah bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Kalau kita fokus, semangat, dan mau berusaha, materi yang sulit pun akan terasa lebih mudah untuk kita pahami. Baik, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang teks negosiasi ya. Di sini apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian teks negosiasi? Saya, Bu. Ya silakan siapanya. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak, Bu. Betul. Ada lagi? Negosiasi adalah teks yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda, Bu. Betul sekali. Berarti kalian masih mengingat dan menyimak materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, untuk kegiatan pada hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Di sini Ibu mau nanya, pernah gak kalian membaca sebuah cerita yang isinya itu tentang perjalanan hidup seseorang, kayak perjalanan hidup presiden, artis, atau pahlawan? Pernah, Bu? Misalkan, nah, apa yang kalian ketahui ketika mendengar nama Raden Ajeng Kartini? Hari Kartini, Bu. Tokoh yang mengangkat hak martabat perempuan, Bu. Benar sekali. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh satu-satunya yang memperjuangkan hak-hak perempuan.
menginspirasi ciri-ciri dari teks biografi beserta ide pokoknya, mengidentifikasi struktur, dan mampu memahami unsur kebahasaan, serta mampu menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Bagaimana? Sampai di sini apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Sebelum Ibu lanjut ke materi, di sini apakah ada yang tahu pengertian dari teks biografi? Di sini apakah ada yang tahu pengertian dari teks biografi? Saya, Bu. Teks biografi itu teks yang menceritakan kehidupan seseorang. Cerita Yang menceritakan kehidupan seseorang. kehidupan seseorang. Nah, betul sekali Alia. Jadi teks biografi adalah teks yang menceritakan kehidupan seseorang. Teks biografi ini biasanya ditulis oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Biasanya teks biografi ini berisi tentang cerita dari orang yang berpengaruh dan menginspirasi. Contohnya adalah biografi R.A. Kartini, B.J. Habibie, terus Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Nah, untuk pengertian teks biografi apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Karena semua udah paham apa itu teks biografi, di sini Ibu akan melanjutkan materi 10 pengertian, yaitu ciri-ciri dari teks biografi. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu ciri-ciri dari teks biografi itu apa? Menginspirasi orang lain, Bu. Menginspirasi orang lain. Ada lagi? Sesuai fakta, Bu. Sesuai fakta. Dari kedua ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi memang benar. Ciri-ciri teks biografi itu biasanya menginspirasi orang lain dan sesuai fakta. Ciri-ciri yang sesuai fakta ini adalah ciri-ciri yang sangat penting yang terdapat pada teks biografi. Teks biografi itu tidak hanya sesuai fakta, tetapi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Contohnya, tanggal lahir R.A. Kartini. Biasanya di teks biografi itu dituliskan bahwa R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April. Kemudian kalian mengubahnya menjadi tanggal 21 Agustus. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak, karena itu dapat berubah fakta. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu ada subjektif, bersifat subjektif. Ciri-ciri dari teks biografi selanjutnya adalah bersifat subjektif. Bersifat subjektif ini artinya kita tidak boleh mengurang-urangkan atau melebih-lebihkan teks tersebut. Selanjutnya ada Menggunakan kata ganti orang ketiga. menggunakan kata ganti Orang ketiga. orang ketiga. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu sebelumnya, kalau teks biografi ini biasanya ditulis oleh orang lain. Nah, teks biografi ini biasanya ditulis oleh orang lain yang menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu kata dia. Seperti dia lahir di Jepara pada tanggal 21 April. Ciri yang kelima yaitu Bahasanya jelas dan tidak memakai majas. bahasanya jelas Dan tidak memakai majas. dan tidak memakai majas. Nah, ciri-ciri teks biografi selanjutnya adalah bahasanya jelas dan tidak memakai majas. Biasanya teks biografi ini tidak menggunakan majas ya anak. Tidak seperti dengan teks puisi. Biasanya kan kalau teks puisi itu contohnya menggambarkan seseorang, biasanya wajahnya terang seperti rembulan. Nah, tapi di teks biografi ini penulis akan menuliskan paras wajahnya dengan jelas, misalkan wajahnya cantik dan wajahnya tampan. Bagaimana kalian sudah bisa membedakan majas dengan majas atau bahasa yang jelas? Sudah. Nah, dari kelima ciri-ciri
masalah atau isi. Terus Dan reorientasi. Reorientasi. Nah, baik. Struktur tes biografi ini ada 3. Yang pertama orientasi, masalah atau isi, dan yang terakhir ada reorientasi. Struktur yang pertama itu orientasi. Nah, pada tes biografi biasanya pada orientasi ini berisi tentang pengenalan sang tokoh. Misalkan tokoh tersebut bernama Raden Ajeng Kartini. Struktur yang kedua yaitu masalah atau isi. Nah, pada tes biografi biasanya setelah menjelaskan pengenalan seorang tokoh, biasanya struktur yang kedua itu ada masalah atau isi. Nasinya itu menceritakan perjalanan kisah hidup sang tokoh. Yang ketiga ada reorientasi. Nah, reorientasi ini berisi tentang pendapat penulis terkait biografi yang sudah ia tulis. Dari ketiga struktur ini, apakah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu, kalau reorientasi itu harus selalu berisi pendapat guru atau penulis ya? Pertanyaan yang bagus jika reorientasi ini tidak hanya berisi tentang kesimpulan atau pandangan dari penulis terhadap tokoh tersebut, tapi juga bisa berisi tentang pendapat atau nilai moral yang dapat kita ambil dari tokoh tersebut. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup. Kalian semua paham ya? Sekarang mari kita berdiskusi. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Silakan kalian buka buku paketnya bab 5 halaman 130. Sudah, Bu. Bagaimana, sudah dibuka semua buku paketnya? Sudah, Bu. Di halaman 130 itu silakan kalian membaca teks biografi dari era Kartini secara berkelompok. Nah, kelompok kayak ini nanti sesuai barisan aja ya. Kemudian setelah membaca teksnya, silakan kalian pahami struktur teks biografi. Kemudian isi struktur teks biografi pada halaman 133. Ibu beri waktu selama 10 menit dari sekarang. Oke, anak-anak. Setelah sudah 10 menit nih, silakan perwakilan setiap kelompoknya membacakan hasil diskusinya ke depan mengenai struktur yang sudah dibahas dan yang telah ditemukan pada teks biografi era Kartini. Oke, anak-anak, silakan kelompok pertama maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang siap terlebih dahulu? Kelompok kami, Bu. Oke, boleh, silakan Saskia maju ke depan dan membacakan hasil presentasinya. Anak-anak mohon didengarkan ya, baiknya maju. Silakan Saskia dan teman-temannya. Baik, teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, jadi untuk orientasi pada teks biografi era Kartini adalah pengenalan tokoh, yaitu Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1879. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Nah, terus silakan duduk kelompok Saskia. Terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada perbedaan jawaban atau sudah sama nih sama yang kalian diskusi tadi? Sudah sama, Bu. Bagus sekali. Berarti kalian sudah memahami struktur teks biografis dengan baik. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, apakah teks biografi ini mudah untuk dipahami? Mudah, Bu. Bagus. Lalu pada bagian mana yang kalian gampang dimengerti nih? Struktur teks biografi, Bu. Bagus sekali. Berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi
kali ini. Baik, untuk pekan depan Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian cari teks biografi. Tokohnya boleh bebas ya, boleh dari artis, pahlawan, presiden, atau orang tua kalian juga boleh. Kemudian identifikasi struktur teksnya yang mencakup ketiga struktur tersebut, ada orientasi, isi, dan reorientasi. Setelah itu, tulis ulang ringkasan teks biografi dengan bahasa kalian sendiri, lalu kumpulkan minggu depan. Nah, tugas ini nanti akan kita lanjutkan untuk latihan menulis teks biografi secara mandiri. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tugas tadi secara bersama-sama, kemudian melanjutkan pembelajaran kita tentang menulis puisi. Baik anak-anak, mungkin sudah cukup pembelajaran kita hari ini karena waktunya juga udah habis. Ibu harap kalian tidak hanya memahami materinya aja, tetapi juga dapat mengambil nilai-nilai positif dari tokoh yang kita pelajari pada hari ini. Baik, kita tutup kegiatan belajar pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan ketua kelas memimpin doa sebelum kita pulang. Baik, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi